Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, berjumpa kembali dalam siaran potensi daerah, kali ini dari RRI Sungai Net Bangka Belitung. Pendengar, pemirsa RRI Net, kali ini kita akan melihat seperti apa potensi budidaya teh tayu yang tentunya juga sudah diolah menjadi sebuah produk ya, menjadi sebuah teh yang ternyata ini memiliki berbagai khasiat tentunya yang ada di Paritiga, Kabupaten Bangka Barat. Dan di tempat ini, tepatnya di rumah C. Sugiakam selaku pemilik ya brand dari teh tayu itu sendiri, ya di mana beliau mengkonsepkan home party, minum teh sambil menikmati durian, dan juga ada kudapan lainnya dari kue-kue UMKM yang ada di daerahnya. Kemudian ini masyarakat bisa datang dan tentunya juga menikmati home party di tempat C. Sugiakam ini. Lalu seperti apa teh tayu itu sendiri? Kita akan berbincang bersama dengan C. Sugiakam. Dataran rendah satu-satunya. Satu-satunya? Sementara, iya. Kayaknya sih data di Indonesia iya ya. Ini teh tayu ini kalau boleh tahu asalnya dari mana sih? Asalnya itu dari ini sebenarnya warisan nenek moyang kita dari orang Hakka, Chinese. Jadi waktu itu pemerintah Hindia Belanda mempekerjakan orang-orang Cina itu untuk khusus didatangkan ke Bangka untuk mengolah timah. Jadi ya mereka membawa bijinya dan menanam di sini dan menjadi warisan turun-menurun. Kemudian ini cocok begitu ketika dicoba di dataran khususnya Bangka Barat. Iya, padahal jadi biasanya kan kalau kita lihat teh itu kan dataran tinggi. Di sini kita MDPL 35 MDPL, ketinggian di atas permukaan laut, tapi kita di sini bisa tumbuh gitu. Oke, yang membedakan teh tayu dengan teh biasa apa sebenarnya? Dia ada rasa satu kayak kelat. Kelat kayaknya, jadi rasanya tertinggal. Jadi kayak getah. Getah ya. Jadi ya getah. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti. Pokoknya saya taunya teh tayu aja, sebenarnya itu dia ada tertinggal rasanya di kelat. Kemudian getahnya maksudnya. Manfaatnya kayaknya untuk kesehatan ada juga ya? Oh ada dong, apa ada. Jadi untuk udah terbukti itu untuk turunin kolesterol. Terus kita memang ada bukti testimoni untuk penetralisir durian. Dan tentu saja pasti itu untuk juga penetralisir lemak. Pemasarannya udah kemana aja sih? Kita udah biasanya tadinya berawalnya yang dikonsumsi sama orang-orang Bangka sekitarnya maupun yang mereka sudah merantau itu selalu order ya gitu. Dan kemudian kita udah mencoba ke Amerika, ke Prancis di Paris, terus Australia, New Zealand, Italia, terus Singapura. Wah, ini udah keluar negeri ya, luar biasa. Ini harganya berapa kalau boleh tahu per kilonya? Kalau sekilo kita biasanya jualnya 350. 350. Iya, tapi kalau udah packaging beda, tergantung packagingnya. Tapi kita ada satu yang sekarang kita ada kembangin yang premium, tapi premium itu kita on request ya. Jadi premium itu jadi kita mencoba upgrade. Jadi kalau kayak di sini ini kan masih ada batang-batangnya, ada batang. Kalau di sana benar-benar kita udah premium punya, jadi kita saring semua itu jadi pucuknya aja. Jadi di sini ada dan ini ada dua varian ya. Nah karena ini RRI ya, RRI jadi dari Sungai Net. Nah jadi kalian kan saya nggak tahu ya, ada yang udah pernah minum, udah ada yang pernah minum belum? Nah jadi tapi saya selalu untuk tamu, saya selalu untuk yang pemula. Jadi ini yang daun besarnya. Jadi daun besarnya itu 3 dan 4.
nomornya. Nanti kita bisa lihat di kebun kita ya, di pekarangan. Nah kalau yang sedangkan kalau tea lover biasa kita maunya minumnya yang pucuk, karena pucuk itu lebih strong dan kandungannya lebih paling tinggi sih ya kandungan oksidannya gitu. Kalau untuk minat konsumsi gitu, kalau sebulan itu berapa kita ngeluarin berapa kilo gitu? Misalnya, oh itu tergantung ya. Kadang-kadang yang kita selama ini kadang-kadang yang kita lihat itu dia fluktuatif ya, nggak tentu. Kadang banyak gitu. Tapi kalau lagi kayak musim ada tertentu, misalnya kayak orang kita lagi Imlek, lagi Cengbeng, kan orang banyak pulang. Memang jadi orang ingatnya, maksudnya orang luar ya, orang yang udah merantau. Terus musim durian banyak, karena kita memperkenalkan khusus ke tamu-tamu gitu. Kalau rutin biasa ya tetap ada. Ya. Terakhir mungkin teh ini juga untuk menyambut para tamu-tamu istimewa lah gitu ya. Dipergunakan untuk menyambut tamu istimewa, termasuk untuk dipergunakan untuk sembahyang gitu. Iya, betul. Jadi kalau memang Chinese pada umumnya kita memang tadinya kita untuk sembahyang, terus kita untuk teh pai juga yang kalau menikah itu kan ada terima kasih buat orang tua yang teh pai itu. Nah, terus jadi untuk sembahyang, untuk penghormatan kepada leluhur, juga kepada orang tua, dan juga sudah menjadi kita nikmatin teh gitu. Nah, kalau Chinese tea memang Chinese tea itu kita jadi orang ngetehnya jadi biasa aja. Ada orang jadi mereka ngeteh. Jadi ngetehnya ada orang kalau saya lebih suka ngetehnya itu sendiri ngeteh gitu. Jadi memang kadang-kadang nggak campur apa ya gitu. Jadi nikmatin aja kayak me time gitu. Nah, tapi kalau kita di Bangka Barat, kita sudah terasimilasi, terakulturasi. Jadi kita di sini ada 3 budaya. Jadi kayak zaman dulu kita kalau orang menikah, cuman sekarang udah nggak ada budayanya lagi ya. Dulu kita ada loh anak muda itu duduk-duduk semuanya. Jadi misalnya sebelum besoknya cap yang namanya. Jadi anak muda berkumpul jadi ngeteh sama kue. Nah itu dia udah paduannya dengan Eropa. Nah gitu. Nah kalau kita Melayu biasa kan kadang-kadang pakai gula batu kalau orang Melayu ya, Muslim ya. Terus minum sama kue juga gitu. Nah yang unik di Bangka itu kita punya tea time. Kita makan pempek, makan kerupuk. Nah kalau lagi musim durian kita ada ketan durian. Jadi kita nikmatin yang sesuai kita aja. Paling umumnya itu dengan pempek. Sesuai momen gitu. Ya sama kerupuk gitu. Baik pendengar dan pemirsa RNI.net, tentunya demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan C. Sugyakam yang tentunya juga memiliki konsep home party sambil minum teh ya, makan duren, seru sekali tentunya. Jadi memang tehnya ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Dan yang tidak kalah ini sudah dikirim ke berbagai negara. Tentunya dengan hal ini bisa menjadi suatu pendapatan ya bagi khususnya petani maupun juga pengelola pembudidaya teh tayu untuk dijadikan sebuah produk yang bisa dijual ke luar negeri. Baik pendengar dan pemirsa RNI.net, demikian potensi daerah dari RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Haris, sampai jumpa.